Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini saya ingin lanjutkan pembahasan burung kerak basi alis hitam yang kemarin kita berikan for khusus, yaitu for HW. Nah, jadi ini adalah video terakhir untuk review for HW kepada burung kerak basi alis hitam atau burung cincang. Dan hingga saat ini untuk pemakaian for tersebut kepada burung kerak basi bahan saya sudah sekitar 12 hari atau hampir 2 minggu. Nah, kira-kira gimana selama pemakaian hampir 2 minggu? Seperti apakah perubahannya? Dan apakah for HW ini recommended banget buat burung-burung kerak basi alis hitam bahan? Nanti kita akan bahas semuanya. Nah, sebelum itu saya ingin ingatkan kepada teman-teman, sebaiknya agar teman-teman bisa mengikuti review for ini secara detail, sebaiknya teman-teman tonton dulu video awal-awal saya mendapatkan burung kerak basinya, mulai dari video unboxingnya, perawatan, dan ketika burungnya mulai saya berikan for HW. Nah, itu nanti lanjut lagi kepada video ini. Kalau teman-teman nontonnya itu dari awal ya, nanti teman-teman itu akan tahu seperti apa perbedaan atau perubahan yang terjadi kepada burung kerak basi alis hitam saya. Nah, jadi untuk pemakaian for HW itu awal-awal burungnya memang sudah menunjukkan perubahan, di mana burung kerak basi alis hitam bahan saya sudah mulai rajin ngeriwik. Ya, walaupun masih ngeriwik kasar dan suaranya belum terlalu jelas, tapi itu sudah ada perubahan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa burung kerak basi alis hitam adalah burung migrasi yang cukup sulit untuk dirawat, terutama untuk dibunyikan. Ya, mungkin tidak semuanya ya teman-teman. Katakanlah dari 100% itu sekitar 30 atau 40% itu burungnya gampang bunyi, tapi sisanya yang 60% pasti burungnya itu sulit sekali untuk bunyi. Tapi di sini yang bikin saya heran adalah setelah pemakaian for HW, burung kerak basi alis hitam yang masih benar-benar bahan, bahkan burung kerak basi saya yang masih sangat giras itu burungnya rajin banget bunyi, dan hingga saat ini burungnya sudah mendekati gacor atau sangat rajin sekali bunyi. Nah, sebelum saya bahas kesimpulannya untuk for HW ini, saya juga akan berikan sedikit perawatan yang saya terapkan kepada burung kerak basi alis hitam saya selama pemakaian for HW. Nah, jadi untuk pemakaian for HW itu tidak langsung kita berikan kepada burung kerak basinya, melainkan fornya itu harus kita haluskan dulu. Karena seperti yang teman-teman lihat di sini, jadi for HW itu kan mini pellet. Jadi fornya itu kecil-kecil seperti ini. Tapi meskipun begitu, burung kerak basi ketika memakan langsung seperti ini masih sangat kesusahan. Jadi akan banyak sekali for yang terbuang. Maka dari itu, jika diberikan kepada burung kerak basi alis hitam, sebaiknya fornya itu sedikit dihaluskan. Dan untuk menghaluskannya cukup ditumbuk saja, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, bisa dilihat di sini, ini fornya tidak terlalu halus, tapi juga tidak terlalu kasar. Tapi masih ada butiran-butirannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar burung itu nanti bisa terlatih untuk memakan butiran-butirannya juga, sehingga nanti kalau fornya kita berikan langsung tanpa ditumbuk, burungnya itu sudah bisa. Nah, jadi usahakan untuk pemberian fornya dihaluskan dulu dengan cara ditumbuk, jangan di blender. Kalau di blender itu teksturnya terlalu halus atau terlalu lembut, sehingga kalau kita ingin berikan for HW-nya secara langsung, itu akan kesusahan, karena burung tidak belajar makan yang butirannya dulu. Nah, itu sedikit untuk cara pemberian for HW kepada burung kerak basi alis hitam. Kemudian kalau untuk perawatan hariannya bagaimana? Untuk perawatan harian simpel, perawatannya sama seperti burung yang lain. Pagi kita keluarkan, kemudian cukup kita lakukan penjemuran saja. Nah, untuk penjemurannya bisa dilakukan sekitar 30 menit hingga maksimal 1 jam. Nah, biasanya kalau untuk burung kerak basi alis hitam saya, ketika burung saya jemur, burungnya akan saya berikan ulat hongkong sebanyak 5 ekor. Nah, ulat hongkong ini saya berikan ketika burung itu sedang saya jemur. Tujuannya untuk menghangatkan badan si burung. Karena burung kerak basi alis hitam ini cukup sensitif sekali dengan cuaca. Kalau cuacanya dingin, biasanya burung itu jarang bunyi. Tapi kalau cuacanya panas, burungnya itu rajin banget bunyi. Makanya pemberian ulat hongkong di sini untuk menghangatkan tubuh burung agar burungnya itu rajin bunyi. Nah, setelah kita berikan ulat hongkongnya sambil dijemur, tinggal kita biarkan saja selama 30 menit atau 1 jam.
Nah, kemudian untuk perawatan lain seperti mandi tidak perlu kita mandikan. Jadi cukup biarkan burungnya itu mandi sendiri. Dengan cara kita sediakan cepuk air minum yang agak besar, kemudian kita isi full airnya. Dan biasanya ketika burungnya kita jemur, burungnya itu langsung mandi. Nah, jadi untuk mandinya kurang lebih seperti itu saja. Nah, kemudian setelah burungnya itu selesai mandi, selesai penjemuran, barulah burung kita berikan tambahan extra fooding lagi, yaitu berupa ulat kandang. Nah, untuk ulat kandang sendiri saya berikan itu satu cepuk kecil seperti ini. Nah, pemberiannya memang agak banyak, karena burung kerak basi alis hitam itu, meskipun burungnya kecil tapi dia makannya cukup banyak dan membutuhkan asupan protein yang cukup tinggi. Dan setelah kita berikan ulat kandang, burung langsung kita gantung di teras atau di tempat mana saja. Yang terpenting tempatnya itu sama, tidak dipindah-pindah selama perawatannya. Contohnya seperti burung kerak basi alis hitam saya ini, harian saya tempatkan di sini ya teman-teman. Dan dari awal dapat hingga saat ini belum saya pindah sama sekali. Jadi hanya di sini saja. Nah, ini juga salah satu kunci agar burung itu cepat nyaman, beradaptasi, dan juga mau bunyi. Jadi kalau burungnya masih bahan, gantung burungnya itu di satu tempat saja, jangan dipindah-pindah dulu, sampai burungnya itu benar-benar rajin bunyi. Nah, jadi kalau perawatan kurang lebih seperti itu saja. Dan selebihnya akan ditunjang oleh fur yang kita berikan tadi, yaitu fur HW. Nah, kemudian setelah burungnya saya berikan fur HW selama kurang lebih hampir 2 minggu, kemudian perawatannya seperti tadi, burung kerak basi alis hitam saya saat ini rajin banget bunyi. Dari yang awalnya ngeriwik, sekarang sudah mulai pecah suara, dimana sekarang volumenya itu sudah sangat kencang sekali teman-teman. Jadi bisa dikatakan burungnya itu mulai ngotot bunyinya, jadi nggak cuma riwik saja. Nah, ini juga salah satu kemajuan yang cukup pesat sekali, mengingat burung ini burung bahan, perawatan hampir 2 minggu, tapi burungnya itu sudah rajin banget bunyi, bahkan sudah ngotot. Nah, tetapi di samping fur HW itu bisa membuat burung cepat bunyi, di sini ada satu yang membuat saya agak heran. Ini bukan masalah furnya ya teman-teman, tapi tentang burung kerak basi saya. Dimana kalau yang satunya itu yang giras, yang disangkar kapsul, atau sangkar burung lovebird itu burungnya malah gacor banget. Tapi burung kerak basi saya yang disangkar cungkok ini, yang burungnya sudah sangat mapan, malah burungnya itu hariannya masih kurang rajin. Dan kemarin di updatean sebelumnya itu ada yang bilang sepertinya burung ini adalah betina. Nah, ini bisa saja terjadi. Dikarenakan apa? Setelah saya amati memang suara dari burung ini tuh agak monoton. Beda dengan yang satunya. Yang satunya itu yang giras, ketika ngeriwik kasar itu suaranya bervariasi. Jadi pembawaannya itu ngerol panjang dengan beberapa variasi yang keluar. Tapi kalau untuk burung ini, ngeriwiknya agak pendek-pendek dan juga variasinya tidak terlalu ada. Nah, ini saya juga agak curiga teman-teman, apakah burung ini jantan atau betina. Tapi untuk lebih jelasnya atau pastinya, burung ini akan saya rawat dulu sampai benar-benar burungnya itu bunyi, agar kita tahu jantan dan betinanya. Karena burung kerak basi itu adalah tipe burung monomorfik, yaitu tampilan jantan dan betina itu sama. Makanya sulit dibedakan antara jantan dan betinanya. Jadi satu-satunya cara yang ampuh untuk membedakannya adalah ketika burungnya bunyi. Kalau burung ini bunyinya monoton, meskipun sudah gacor tapi monoton, maka bisa dipastikan burung ini adalah betina. Tapi kalau variasinya keluar, ya berarti burung ini adalah jantan. Nah, seperti itu saja untuk membedakannya. Jadi sementara akan saya rawat dulu, sambil kita tunggu burungnya itu rajin bunyi, agar kita tahu jantan dan betinanya. Jadi untuk fur HW sendiri saya tidak tahu kandungannya itu apa, komposisinya apa, memiliki kandungan protein berapa persen. Tapi yang jelas fur ini memiliki manfaat dan juga khasiat yang sangat ampuh sekali, terutama kepada burung kerak basi alis hitam. Dan ini sudah saya buktikan melalui eksperimen ini. Sudah saya berikan hampir 2 minggu dan hasilnya memang mantap sekali. Ya, memang kelemahan dari fur ini adalah dari segi harganya. Karena fur ini memiliki harga yang cukup mahal sekali di pasaran, yaitu hampir 70.000. Tapi di sisi lain, ada harga ada kualitas. Memang harganya mahal, tapi kualitasnya tidak bohong.
Dan sekali lagi saya bilang ini bukan promosi. Ini real eksperimen saya pribadi. Saya tidak disponsori atau di-endorse oleh produk yang saya tampilkan di video ini. Jadi ini murni dari eksperimen saya pribadi. Jadi kesimpulannya, 4HW sangat ampuh sekali untuk membuat burung kerak basi alis tambahan cepat bunyi. Dan ini menjadi solusi buat teman-teman yang mungkin sudah merawat burung kerak basi cukup lama, sudah berbulan-bulan tapi burungnya tidak bunyi. Teman-teman bisa coba menggunakan 4 ini dengan perawatan yang sudah saya jelaskan tadi. Coba dilakukan secara rutin dan juga konsisten. Saya yakin tidak lama pasti burungnya mau bunyi. Nah, sekali lagi saya bilang, ini 4 memang sangat ampuh sekali teman-teman. Dengan karakter burung kerak basi yang cukup sulit, tapi 4HW ini ternyata bisa membuat burungnya itu cepat bunyi. Sehingga 4 ini sangat recommended dan juga saya rekomendasikan kepada teman-teman agar burung kalian itu cepat bunyi ataupun yang bunyi itu tambah gacor lagi. Kalian bisa gunakan 4 ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Review final dari 4HW untuk burung kerak basi alis hitam. Buat teman-teman di rumah yang penasaran silahkan dicoba. Dan nanti teman-teman akan lihat sendiri hasilnya. Yang terpenting teman-teman lakukan sesuai dengan yang saya jelaskan di video ini. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi, dan juga informasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan salam kicau.